Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin pernah berada dalam situasi yang membingungkan. Salah satunya ketika merasa ada seorang wanita yang sudah menikah mulai bersikap tidak biasa terhadap kita. Awalnya mungkin kita berpikir itu cuma keramahan biasa, tapi lama-lama terasa seperti ada sesuatu yang lebih dari sekadar basa-basi. Perasaan semacam itu bisa menimbulkan tanda tanya besar di hati. Apakah dia benar-benar hanya ramah? Atau sebenarnya menyimpan rasa yang lebih dalam? Apalagi kalau interaksi itu terjadi berulang, dan ada banyak isyarat yang secara tak langsung mengarah pada perasaan suka. Tentu ini adalah situasi yang rumit dan berisiko karena menyangkut perasaan, pernikahan orang lain, dan juga moralitas. Namun, mengenali tanda-tandanya bisa membuat kita lebih waspada agar tidak terjebak terlalu jauh dalam situasi yang salah. Berikut ini adalah 10 ciri-ciri istri orang yang mungkin menyukaimu. Dimulai dari 2 yang paling sering terlihat namun sering diabaikan. 1. Dia mencari alasan untuk sering menghubungimu. Awalnya hanya tanya hal-hal kecil seperti pekerjaan atau kabar biasa. Namun perlahan dia mulai sering menghubungi di luar waktu-waktu yang wajar. Topiknya pun mulai tidak penting, bahkan cenderung dicari-cari. Misalnya bertanya soal hal yang bisa ia cari sendiri jawabannya. Dia juga sering menjadi yang pertama memulai chat. Bahkan jika kamu membalas dengan singkat, dia tetap melanjutkan percakapan. Nada bicaranya lebih hangat, bahkan kadang memakai emoji menggoda. Semakin sering ia menghubungimu tanpa alasan jelas, semakin besar kemungkinan bahwa ada perasaan yang disembunyikan. 2. Dia terlalu tertarik dengan kehidupan pribadimu. Dia setidaknya bertanya kabar, tapi mulai masuk ke ranah yang lebih pribadi. Seperti menanyakan status hubunganmu, siapa yang sedang dekat, atau bahkan masa lalumu. Ia juga terlihat sangat peduli tentang hal-hal kecil yang kamu ceritakan. Misalnya, dia ingat makanan favoritmu atau hari penting dalam hidupmu. Kadang dia memberi perhatian lebih dari yang seharusnya, seolah ingin mengenalmu lebih dalam lagi. Kalau kamu cerita sedang sakit, dia yang pertama menawarkan bantuan. Kalau kamu bilang sedang sedih, dia yang pertama menenangkan. Semua ini adalah tanda bahwa dia mungkin menyimpan rasa yang lebih dari sekadar teman. 3. Dia sering memberi perhatian kecil yang terlihat istimewa. Perhatian memang hal yang wajar dalam pertemanan, namun ketika perhatian itu terasa berlebihan dan terlalu spesifik, maka bisa jadi itu bukan sekadar perhatian biasa. Misalnya dia membawa makanan favoritmu tanpa kamu minta, atau dia mengingat dengan detail hal-hal kecil yang bahkan kamu sendiri sudah lupa. Dia memuji gaya berpakaianmu, caramu berbicara, bahkan gestur tubuhmu. Dan yang lebih mencolok lagi, pujian itu sering disampaikan dengan tatapan berbeda. Jadi mungkin juga mengirim pesan hanya untuk bilang ya hati-hati di jalan ya. Atau, kamu kelihatan capek, jangan lupa istirahat. Hal-hal kecil itu memang terlihat sederhana. Tapi kalau terlalu sering dan datang dari wanita yang sudah bersuami, itu bisa jadi pertanda bahwa ada perasaan lebih di balik sikapnya. Terutama jika dia memberikan perhatian itu hanya kepadamu, bukan kepada orang lain juga. Perhatian kecil yang konsisten, tanpa alasan yang kuat, biasanya lahir dari rasa sayang yang diam-diam tumbuh di dalam hati. Tatapan matanya berbeda. Saat menatapmu, mata seringkali menjadi jendela hati. Kadang, seseorang tidak bisa menyembunyikan perasaan yang sebenarnya dari tatapan matanya. Kalau kamu merasa dia menatapmu lebih lama dari biasanya, atau menatapmu dengan sorot mata yang lembut dan hangat, itu bisa jadi tanda bahwa dia sedang menyimpan rasa. Apalagi jika tatapan itu terjadi saat kalian sedang berdua, atau saat kamu sedang bercerita dan dia terlihat sangat fokus pada wajahmu. Kadang kamu bisa menangkap ada senyum kecil yang terselip tanpa alasan, senyum yang muncul tiba-tiba ketika mata kalian bertemu. Kalau itu terjadi berulang, bukan sekali atau 2 kali, maka kamu perlu mulai membaca bahasa tubuh itu secara lebih serius. Tatapan seperti itu tidak akan dia berikan kepada sembarang orang. Itu adalah bahasa tanpa suara yang kadang lebih jujur daripada kata-kata. Dan jika dia menyukaimu diam-diam, maka tatapan matanya akan berbicara lebih banyak daripada mulutnya. 5. Dia mudah cemburu. Saat kamu dekat dengan wanita lain, cemburu bukan hanya milik pasangan yang resmi, tapi juga bisa muncul dari seseorang yang diam-diam menyimpan rasa. Kalau kamu dekat dengan wanita lain, baik teman, rekan kerja, atau orang baru, dia mulai menunjukkan perubahan sikap yang tak biasa. Misalnya wajahnya jadi murung, pembicaraannya jadi lebih dingin, atau dia tiba-tiba menjauh tanpa alasan yang jelas. Bahkan bisa saja dia mulai menanyakan wanita yang sedang dekat denganmu, tapi dengan nada bercanda atau seolah-olah tidak peduli. Padahal kalau diperhatikan lebih dalam, ada rasa tidak nyaman yang terpancar. Dia mungkin mulai membandingkan dirinya dengan wanita itu,
atau menyindir hal-hal kecil, seperti penampilan atau sikapmu saat bersama orang lain. Kadang dia akan berusaha mengalihkan perhatianmu kembali padanya dengan cara memancing perhatian lebih atau tiba-tiba menjadi lebih manja. Cemburu semacam ini bisa terlihat halus, tapi tetap terasa kalau kamu peka. Karena dalam hatinya, dia merasa tidak ingin kehilangan perhatianmu, meskipun dia sadar bahwa secara status, dia tidak punya hak untuk merasa begitu. Dan perasaan cemburu yang tersembunyi ini adalah salah satu tanda paling kuat bahwa dia sedang berjuang melawan perasaan yang tak seharusnya ada. 6. Dia sering menyebutkan masalah rumah tangganya kepadamu. Ini salah satu tanda yang paling mencolok tapi juga sering dianggap sepele. Saat seorang wanita mulai membicarakan masalah pribadinya, apalagi tentang rumah tangganya, kepada pria lain, itu bisa jadi sinyal bahwa dia sedang mencari tempat sandaran emosional. Dia menceritakan bahwa suaminya mulai berubah, tidak perhatian lagi, atau sering bertengkar dan tidak pernah mendengarkan isi hatinya. Disinilah kamu masuk tanpa disadari, menjadi pendengar setia, tempat ia mencurahkan keluh kesah yang tidak bisa ia sampaikan ke siapapun. Saat hubungan di rumah sedang hambar, rasa nyaman yang muncul dari perhatian orang lain bisa menjadi pelarian. Dan ketika dia mulai merasa lebih didengar olehmu daripada oleh suaminya sendiri, maka perlahan perasaan pun tumbuh di tempat yang tidak seharusnya. Dia mulai membandingkan kamu dengan pasangannya. Mungkin secara terang-terangan atau melalui candaan yang samar. Kalau kamu lebih perhatian, lebih sabar, atau lebih pengertian, dia akan merasa bahwa kamu adalah sosok yang lebih pantas menerima rasa sayangnya. Dan dari sinilah simpati bisa berubah menjadi empati, lalu berubah menjadi kedekatan emosional. Yang berbahaya adalah saat kamu juga mulai merasa kasihan, lalu ikut terbawa suasana. Karena dari hubungan yang tampak seperti curhat biasa, sebenarnya ada benih-benih ketertarikan yang sedang tumbuh diam-diam. 7. Dia sering membandingkan kamu dengan suaminya. Salah satu tanda yang cukup jelas namun sering tidak disadari adalah kebiasaan membanding-bandingkan. Dia mulai menyebutkan sifat atau sikapmu dalam konteks membandingkan dengan suaminya. Contohnya, saat kamu melakukan hal kecil seperti membukakan pintu atau sekadar mendengarkan curhatnya dengan sabar, dia berkata, andai suamiku sepeduli ini, atau kamu tuh beda, lebih pengertian. Kata-kata seperti ini sebenarnya tidak keluar begitu saja. Itu lahir dari perasaan dalam hati yang mulai menaruh rasa kagum dan nyaman kepadamu. Dia mungkin tidak mengatakan secara langsung bahwa dia lebih suka kamu, tapi setiap perbandingan yang ia buat sebenarnya adalah bentuk kekaguman tersembunyi. Yang lebih mencolok lagi, dia sering memperlihatkan kekecewaannya terhadap suaminya di hadapanmu. Lalu secara tidak langsung, dia menunjukkan bahwa kamu lebih baik dalam beberapa hal. Nah, ini bukan sekadar curhat atau lelucon biasa, tapi tanda bahwa kamu sudah menempati ruang tertentu dalam pikirannya. Semakin sering dia membandingkanmu dengan pasangannya, semakin besar pula kemungkinan dia berharap kamu adalah orang yang ada di sampingnya. Dan nanti kamu tiakas berhati-hati, kamu bisa dengan mudah terjebak dalam perangkap perasaan yang rumit. Karena dari rasa kagum itulah, perasaan suka bisa tumbuh tanpa kendali. 8. Dia sering mencari kesempatan untuk bertemu atau menghabiskan waktu berdua. Wanita yang menyukai seseorang, secara alamiah akan mencari cara untuk lebih dekat dengannya. Termasuk istri orang yang diam-diam menaruh hati padamu. Dia mungkin mulai mencari-cari alasan untuk bertemu secara langsung. Entah itu minta ditemani beli sesuatu, minta bantuan teknis, atau bahkan alasan yang dibuat-buat. Padahal sebenarnya, hal-hal itu bisa dia lakukan sendiri atau minta bantuan orang lain. Tapi entah kenapa, kamu yang selalu jadi pilihannya. Dia juga bisa tiba-tiba muncul di tempat yang sering kamu datangi, seperti pura-pura tidak sengaja lewat atau ikut acara tertentu, hanya karena tahu kamu hadir. Bahkan jika kalian berada dalam satu lingkungan kerja atau komunitas, dia akan mencoba duduk di dekatmu, mencari topik untuk diajak bicara lebih lama. Yang lebih menarik, dia terlihat nyaman saat sedang berdua denganmu. Tatapannya lebih tenang, senyumnya lebih tulus, dan tubuhnya condong ke arahmu saat kalian berbicara. Dia mungkin tidak menyentuh secara fisik, tapi bahasa tubuhnya mengarah pada ketertarikan emosional. Jika Dimibuwon sering menciptakan momen berdua, walau singkat sekalipun, itu berarti dia ingin merasakan keintiman yang tidak ia dapatkan di rumah. Dan momen-momen kecil ini sering menjadi awal dari kedekatan yang bisa berkembang, menjadi hubungan yang lebih dalam. Sebab waktu yang dihabiskan bersama, meskipun singkat dan diam-diam, bisa menciptakan rasa nyaman yang lama-lama sulit dilepaskan. 9. Dia menyimpan rahasia-rahasia kecil denganmu. Salah satu tanda yang sulit dibantah adalah ketika dia
mulai menciptakan dunia kecil hanya untuk kalian berdua. Dia mulai menyimpan rahasia kecil, cerita pribadi, atau momen-momen tertentu yang hanya dibagikan kepadamu. Hal-hal yang tidak ia ceritakan kepada suaminya atau orang lain, justru ia percayakan kepadamu. Ini bukan lagi soal curhat biasa, tapi sudah menjadi bentuk kedekatan emosional yang spesial. Kadang dia bilang, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ya tahu bro, cuma kamu yang tahu soal ini. Kalimat-kalimat seperti itu terdengar sepele, tapi sebenarnya menunjukkan bahwa kamu sudah dia tempatkan di posisi yang sangat dekat dalam hatinya. Bahkan mungkin dia mulai menghindari interaksi kalian diketahui orang lain, bukan karena takut salah, tapi karena dia sadar perasaannya sudah mulai melewati batas. Ketika sudah mulai ada rahasia yang dijaga bersama, hubungan itu bukan lagi sekadar pertemanan atau keakraban biasa. Itu adalah tanda bahwa ada rasa yang sedang ia lindungi dari dunia luar, karena perasaan itu tidak seharusnya tumbuh, tapi ia tidak bisa mematikan begitu saja. 10, dia mulai mengisyaratkan bahwa dirinya tidak bahagia dalam pernikahan. Ciri terakhir ini adalah yang paling krusial dan harus benar-benar kamu waspadai. Saat seorang wanita mulai mengatakan bahwa dia tidak bahagia dengan pernikahannya dan dia menyampaikannya hanya kepadamu, ya itu berarti kamu telah menjadi tempat pelariannya. Dia mungkin mulai berkata bahwa hidupnya kosong, bahwa ia merasa kesepian meski sudah menikah, atau bahwa suaminya tak lagi memperhatikannya seperti dulu. Lama-lama, kalimat-kalimat itu bisa berubah menjadi semacam kode tak langsung. Seolah dia memberi sinyal bahwa dia membuka pintu untuk hubungan lain yang lebih hangat. Dia tidak berkata langsung bahwa dia menginginkanmu, tapi kamu akan merasakan bahwa dia berharap ada sesuatu di antara kalian. Perasaan itu tidak lahir dalam sehari 2 hari, tapi tumbuh dari interaksi kecil, perhatian, dan kenyamanan yang kamu berikan tanpa sadar. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu bisa terjebak dalam simpati yang berubah jadi keterikatan. Dan dari sana hubungan bisa masuk ke dalam zona yang sangat rumit dan berbahaya. Menyadari bahwa seorang istri orang menyukaimu bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Di satu sisi, mungkin kamu merasa tersanjung, tapi di sisi lain kamu harus paham bahwa ini adalah wilayah yang sangat sensitif. Perasaan bisa datang kepada siapa saja, tapi bukan berarti harus selalu diikuti dan dibalas. Kalau kamu terlalu membiarkan kedekatan itu tumbuh, bisa jadi kamu akan merusak bukan hanya rumah tangga orang, tapi juga hidupmu sendiri. Pahami tanda-tanda ini dengan bijak, dan jika kamu menyadari bahwa perasaan itu benar-benar ada, sebaiknya kamu menjaga jarak dan membatasi interaksi. Karena rasa yang salah, meskipun terasa indah, akan selalu berakhir dengan luka bagi banyak pihak. Bijaklah dalam membaca situasi, karena tidak semua rasa harus diperjuangkan. Beberapa cukup disadari, lalu dilepaskan dalam diam.